Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Saruni Umatil Jesiah dengan NIM 220989, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trimatra. Nah, baiklah, di video kali ini saya akan mengulas materi tentang hukum perikatan. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas UAS Hukum Perikatan dosen pengampu Ibu Dika Ratu Marpaatun SHMH. Baiklah, adapun pembahasan yang ingin saya sampaikan yaitu istilah dan pengertian perikatan dan hukum perikatan, sumber hukum perikatan, subjek dan objek hukum perikatan, jenis perikatan. Perikatan adalah suatu kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu hal. Nah, contohnya, ketika seseorang membeli sebuah mobil dari dealer mobil, itu adalah perikatan antara pembeli dan penjual. Nah, hukum perikatan mengacu pada aturan yang mengatur hubungan antara para pihak dalam perikatan tersebut. Mencakup bagaimana kontrak hukum dibuat, apa yang harus terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, dan cara menyelesaikan perselisihan tersebut. Contoh, jika pembeli mobil membayar uang tunai kepada penjual, tetapi si penjual tidak memberikan mobilnya seperti yang dijanjikan dalam kontrak mereka, maka hukum perikatan akan menentukan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta solusi hukum untuk masalah ini. Jadi singkatnya, perikatan adalah kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih. Sedangkan hukum perikatan adalah persaingan aturan tentang bagaimana orang berurusan dengan kesepakatan tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu istilah dan pengertian perikatan dan hukum perikatan. Istilah perikatan merujuk pada sebuah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan atau memberikan sesuatu kepada satu sama lain. Nah, dalam hukum perikatan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak dalam sebuah kontrak. Hukum perikatan mengacu pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kasus-kasus di mana terdapat sebuah perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak. Hukum perikatan ini menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta sanksi-sanksi jika salah satu dari mereka tidak memenuhi janjinya. Contohnya, ketika Anda menyewa apartemen, Anda membuat perjanjian dengan pemilik apartemen tersebut bahwa Anda akan membayar sewa setiap bulan dan menjaga kebersihan unit tersebut. Namun, jika Anda gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka pemilik apartemen memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum melawan Anda. Dengan demikian, istilah dan pengertian perikatan serta hukum perikatan sangat penting dalam dunia bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena dapat membantu mencegah perselisihan antara dua belah pihak. Pembahasan yang kedua yaitu sumber hukum perikatan. Nah, sumber hukum perikatan adalah istilah digunakan dalam hukum untuk merujuk pada sumber-sumber hukum yang mengatur perjanjian atau kontrak antara dua pihak. Nah, sumber-sumber ini berupa undang-undang, putusan, pengadilan, kebiasaan, atau kesepakatan para pihak. Misalnya, jika Anda ingin membuat sebuah kontrak jual beli mobil dengan seseorang, maka sumber hukum perikatan yang akan mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah apabila dibuat oleh orang-orang yang berwenang dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam kasus-kasus di mana tidak ada aturan khusus dari undang-undang atau putusan pengadilan, maka biasanya diambil keputusan berdasarkan adat atau kesepakatan para pihak. Nah, contohnya seperti ketika Anda menyewa sebuah apartemen dan tidak ada ketentuan khusus dalam kontrak tersebut, sewa menyewa tersebut, maka biasanya disesuaikan dengan kebiasaan umum di masyarakat ataupun kesepakatan antara penyewa dan pemilik apartemen tersebut. Jadi intinya, sumber hukum perikatan merupakan dasar-dasar hukum apa saja yang harus diperhatikan saat membuat perjanjian atau kontrak agar terhindar dari masalah-masalah hukum di kemudian hari.
Pembahasan yang ketiga yaitu subjek dan objek hukum perikatan. Subjek dan objek hukum perikatan adalah istilah yang digunakan dalam hukum untuk menjelaskan siapa atau apa yang terlibat dalam suatu perjanjian tersebut. Subjek hukum perikatan adalah orang atau badan hukum yang membuat kesepakatan tersebut. Sementara objek hukum perikatan adalah hal-hal tertentu yang dijadikan benda dari kesepakatan tersebut. Contohnya, jika Anda ingin membeli mobil dari seseorang penjual mobil tersebut, maka subjeknya yaitu adalah Anda dan penjual mobil tersebut. Sedangkan objeknya adalah mobil itu sendiri beserta persyaratan pembelian seperti harga, jangka waktu, pembayaran, dan lain-lain. Nah, dalam konteks ini, subjek dan objek sangat penting karena mereka menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, dalam sebuah perjanjian, jadi pastikan Anda memahami subjek dan objek ketika melakukan transaksi bisnis agar tidak ada kebingungan di kemudian hari. Pembahasan yang keempat yaitu jenis perikatan. Nah, jenis perikatan adalah istilah hukum yang merujuk pada jenis-jenis perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak. Dalam konteks ini, perikatan berarti kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pihak dalam perjanjian tersebut. Beberapa contoh dari jenis perikatan termasuk sewa menyewa rumah, kontrak kerja, dan pinjaman uang. Setiap jenis perikatan memiliki persyaratan dan ketentuan sendiri yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Misalnya, dalam sebuah kontrak kerja, pekerja harus memiliki kewajiban untuk bekerja sesuai dengan jam kerja dan tugas-tugas yang telah disepakati dengan majikannya. Sementara itu, majikan memiliki kewajiban untuk membayar gaji secara tepat waktu dan menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerjanya. Dalam kesimpulannya, jenis perikatan adalah istilah hukum yang penting karena memainkan peranan besar dalam bentuk hubungan bisnis dan sosial di masyarakat kita. Semoga penjelasan ini dapat membantu Anda memahami arti dari istilah tersebut. Yang pembahasan yang keempat yaitu jenis perikatan. Nah, jenis perikatan adalah istilah hukum yang merujuk pada jenis-jenis perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak. Nah, konteks ini, perikatan berarti kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pihak dalam perjanjian tersebut. Beberapa contoh dari jenis perikatan termasuk sewa menyewa rumah, kontrak kerja, dan pinjaman uang. Setiap jenis perikatan memiliki syarat dan ketentuan sendiri yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Misalnya, dalam sebuah kontrak kerja, pekerja memiliki kewajiban untuk bekerja sesuai dengan jam kerja dan tugas-tugas yang telah disepakati dengan majikannya. Sementara itu, majikan harus memiliki kewajiban untuk membayar gaji secara tepat waktu dan menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerjanya. Dalam kesimpulannya, jenis perikatan adalah istilah hukum penting karena memainkan peranan besar dalam membentuk hubungan bisnis dan sosial masyarakat kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang mungkin saya sampaikan. Kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya. Saya akhiri dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.